saat beban hidup terasa berat dan semua jalan seakan tertutup. Tuhan mengajar kita untuk datang kepada alamat yang tepat. Dialah Yesus, alamat yang tepat bagi tujuan hidupmu. Yesuslah sumber pertolongan, kebahagiaan atas hidupmu. Saat kita mempercayakan yang sedikit di tangan kita, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kelimpahan. Miliki iman yang teguh di dalam Dia. Gunung sebesar apapun yang kita hadapi, jika kita datang kepada alamat yang tepat, maka gunung itu akan pindah. Mujizat terjadi bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kita datang kepada sumber yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, "Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Mari persiapkan hati dan pikiran Anda untuk terus tertuju kepada kasih-Nya yang abadi. Selamat pagi, shalom. Haleluya. Saudara, hari ini adalah minggu yang paling ujung di tahun 2025. Kita bersyukur meskipun ada badai, ada lembah, semua bisa kita lewati dan kita boleh fight hari ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Beri sorak-sorai kita. Haleluya. Dia itu baik. Dia sangat baik. Saya undang bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Mari satukan hati, datang kepada Tuhan. Haleluya, sungguh hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Terima kasih kami boleh ada di ujung minggu paling akhir tahun 2025. Penyertaan-Mu ajaib atas setiap kami. Januari sampai Desember 2025, Tuhan terus ada menuntun kami. Terima kasih Yesus. Banyak hal yang berharga yang boleh kami belajar dalam setiap perjalanan langkah hidup kami Tuhan. Dan Tuhan tetap menyertai kami sampai hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, bahwa hidup kami menyambut tahun baru, terus percaya bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapak, kami datang dalam ibadah ini, kami merindukan pribadi-Mu Tuhan. Berajarlah di tengah kami dari awal sampai akhir. Ibadah ini hanya demi kemuliaan-Mu saja. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Beri sorak-sorai kita. Haleluya. Mari sembah Dia, puji Dia. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia,
bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, oh, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sekali lagi, mulia, mulia, sembah Dia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, 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 ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Shikerebe korola mata karala nama yase. Haleluya. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau pengharapan kami, Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sikerelene mekorola mayase. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat semua kebaikan-Mu atas kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah Engkau yang layak Tuhan. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih lagi sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah puji, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Seorang anak telah lahir, lambang pemerintahan ada di atas baunya. Namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Raja yang kekal, Raja damai. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lahir ke dunia bagi kami semua. Demi nama Yesus kami mohon, lahirlah di hati kami, di hidup kami. Jadilah Engkau Raja atas setiap kami Tuhan. Setiap langkah hidup kami dalam tuntunan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan, bersorak katakan sama-sama, amin. Sekali lagi shalom, shalom, shalom. Shalom. Yes. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Tengok kanan kirimu, tahun depan kau luar biasa. Haleluya. Beri salam. Tengok kanan kirimu, kita akhiri tahun ini dengan luar biasa, dan tahun depan kita akan luar biasa lebih lagi. Haleluya. Hey. Hey, 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 hey. Yeah, hey, hey, hey. Tepuk tangan di atas bagi Allah kita. Mari kita sambut Sang Raja. Yes. Mari kita puji namanya. Dia yang maha setia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama
Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, bulan namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, bulan namanya. Sama-sama, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya, Dia yang kuasa, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus. Sekali lagi, mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya, Dia yang mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Haleluya. Mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, Puji Hosana, lebih keras bagi Tuhan Yesus. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, Puji puji Hosana, Hosana, puji Hosana, mulia nama. Sekali lagi, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya. Ya dah baca. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Yes, bangkit bagi kami semua. Dia Yesus, Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi, Dia lahir, Dia lahir. Yes, Dia mati untuk kami. Semua. Dia Yesus, Dia Yesus Allah kami, yang menebus di atas segala raja. Yaitu firman Allah, ke bumi yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, yes, menebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Dia lahir, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Amin, haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman yang turun ke bumi, yang
atas, haleluya. Hey oh, Yesus bagi oh. Sama-sama dia itu firman, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, amin. Dia Yesus, penebus juru selamat dunia, sang penebus, sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, oh sang penebus juru selamat dunia. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk diberkati firman Tuhan. Haleluya. Syukur moto kurama pakai sini. Syukur moto kurama pakai sini. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Amin. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berubah. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sama-sama kan Tuhan, sungguh ku bersyukur. Yes. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Semua yang ini Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sama-sama Tuhan, sungguh ku bersyukur. Coba Tuhan sekali lagi saya undang bangkit berdiri, lebih lagi sembah Dia. Haleluya Bapa, ku berterima kasih untuk
setiamu yang tak pernah berubah. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini amin, teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik yes, amin Tuhan dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sekali lagi aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Yes, amen. Ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sekali lagi indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sembah Dia, oh, haleluya, oh, sekarang maralase. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Syukurnya murah nama Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, ada di sini. Haleluya, haleluya. Hamba-Mu, Kau yang layak disembah. Syukur Segala kemuliaan bagi nama-Mu.
Ku menyembahmu. Kaulah Allahku, Kaulah Tuhanku, sembah Dia. Sembah dan puji nui tahtamu. Sembah dan puji nui tahtamu. Sembah Dia. Sembah dan puji nui tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji nui tahtamu. Sembah dan puji nui tahtamu. Sembah dan puji nui tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji nui tahtamu. Sembah dan puji nui tahtamu. Sembah dan puji nui tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Terpujilah namamu ya Bapakku yang di surga. Kalau pagi ini kami bersama dengan jemaatmu tidak ada di tempat yang lain, tapi ada di rumah kesukaan Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur kalau kami boleh menikmati kasih setiamu pagi hari ini bersama dengan Engkau. Aku mengundang Engkau selalu Tuhan, pagi hari ini ada di tengah-tengah kami. Engkau melayang-layang dan membuka hati kami sehingga setiap kami pagi ini boleh diberkati oleh Tuhan. Tidak menjadikan ibadah rutinitas pagi hari ini Tuhan. Supaya pagi hari ini setiap firman-Mu yang kami sampaikan boleh tertancap di hati jemaat-Mu dan boleh bertumbuh dan berbuah. Maka urapilah hamba-Mu Tuhan dengan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan roh-roh yang jahat Engkau yang mengganggu jalannya firman ini diberitakan. Aku ikat kuasa-Mu dan aku perintahkan Kau tinggal di luar. Kau tidak boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan jam ini sampai selesai di dalam tangan kasih-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya shalom Bapak Ibu, ya pagi ini kita memasuki minggu yang terakhir ya, banyak yang berlibur pagi ini ya, tapi gak apa-apa, saudara adalah orang-orang yang setia pagi ini dan ibadahmu pagi ini tidak akan pernah sia-sia ya. Tuhan akan memberkati setiap kesetiaanmu sampai hari ini kita memasuki di akhir tahun ya, ibadahmu dari Januari sampai Desember ini tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti akan memberkati. Nah, firman Tuhan pagi ini judulnya adalah Rindu Hidup Jadi Berkat. Saya rasa semua orang pasti senang kalau hidupnya itu menjadi berkat ya. Kita bisa punya kelimpahan, bisa memberkati banyak orang ya. Walaupun Kristen maupun non-Kristen, saya rasa kita senang kalau hidup kita ini bisa jadi berkat ya. Hidup jadi berkat adalah judul dari firman Tuhan pagi hari ini. Saya ambil dari Filemon pasal 1 ayat 1 sampai ayat 25. Filemon ini cuma satu pasal saja saudara. Ceritanya menarik sekali. Saya senang membaca Filemon pasal 1. Ini mengisahkan tentang kasih, pengampunan dan persaudaraan di dalam Kristus ya. Kita nanti akan bahas di Filemon pasal 1 ya. Kita mulai aja ya. Next. Pendahuluan ya, ini pendahuluan Bapak Ibu ya, saya bacakan, saudara simak aja. Kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang menjadi berkat ya. Kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang menjadi berkat.
Filemon meneladankan sebuah kehidupan yang berdampak dan membawa pengaruh rohani bagi orang lain. Filemon meneladankan artinya memberikan contoh bagi banyak orang ya. Memberikan contoh Filemon ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini pagi ini berbicara tentang seorang tokoh bernama Filemon ya. Filemon ini menjadi contoh, hidupnya menjadi berkat buat banyak orang ya. Nah, yang akan kita bahas pada pagi ini adalah apa saja keteladanan yang dimiliki Filemon. Apa saja ya. Ada 3 poin yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, next ya. Nah, memiliki kerelaan melayani. Nah, di sini Filemon ini sebelumnya dia ini bukan orang Kristen, dia penyembah berhala. Tapi setelah bertemu dengan Rasul Paulus, ya dia menjadi orang percaya dan dia memiliki kerelaan ingin melayani Tuhan ya. Kita lihat ayatnya di Filemon pasal 1 ayat 1 Bapak Ibu ya. Kita baca Filemon pasal 1 ayat 1. Nah, dari Paulus dan Timotius hamba Kristus ya. Dari Paulus, Timotius hamba Kristus ya. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami. Perhatikan di sini ada kata teman sekerja kami. Ini Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada Filemon. Dia menyebutkan bahwa Filemon ini adalah rekan sekerjanya. Surat ini disampaikan kepada Filemon setelah Filemon ini menjadi orang percaya. Maka di sini dikatakan teman sekerja kami. Nah, ceritanya demikian saudaraku ya, saya akan ceritakan supaya saudara lebih jelas ya. Filemon ini dia warga negara Romawi ya. Menurut catatan Filemon ini adalah orang Yunani, warga negara Romawi. Nah, kita tahu bahwa Romawi itu tempat penyembahan berhala sebelum Kristen masuk ke Romawi ya. Di sana banyak penyembahan berhala sehingga banyak pengrajin-pengrajin yang membuat patung-patung dan dijual untuk disembah-sembah. Orang-orang Romawi kebanyakan seperti itu, menyembah berhala. Dan Filemon adalah warga negara Romawi. Jadi Filemon sebelum mengenal Kristus dia adalah penyembah berhala. Dia berasal dari kota Kolose. Berasal dari kota Kolose, saudaraku ya. Kota Kolose itu Turki, ya Asia Kecil. Nah, Filemon ini pekerjaannya sebagai penginjil keliling atau sebagai misionaris. Dia menginjil dari pulau ke pulau. Jadi bisa dikatakan Asia Kecil ini dimenangkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini dia menyampaikan firman Tuhan, berkata kepada mereka ya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia Allah menjadi manusia, dia lahir di kandang, mati di atas kayu salib, dan dia menebus dosa manusia supaya barang siapa yang percaya pada Yesus dia akan selamat. Dia sampaikan itu sampai ke Asia Kecil sehingga Asia Kecil ini dimenangkan saudaraku dengan penginjilan Paulus ini. Bukan kepandaian Rasul Paulus menginjil sehingga mereka dimenangkan, tapi karena kuasa Roh Kudus yang saat itu bekerja sehingga orang yang mendengarkan penginjilan Rasul Paulus ya mereka menjadi percaya kepada Yesus. Nah, salah satunya penginjilan Rasul Paulus ini di Kolose atau di daerah Turki ini, mereka menginjil banyak orang yang dimenangkan di Kolose ini ya. Salah satunya adalah Filemon, saudaraku ya. Filemon ini dulunya menyembah berhala, dia menyembah patung karena Injil belum masuk ke situ ya. Setelah dia diinjili oleh Paulus, Filemon ini percaya kepada Yesus. Dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat ya. Itu Filemon ya. Nah, singkat ceritanya Filemon ini menjadi percaya, dan yang luar biasa Filemon ini bisa dikembalikan di PPT-nya ya, nomor 1. Ya, Filemon ini menjadi orang percaya, dan yang luar biasa Filemon ini dia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan ya, memiliki kerelaan untuk melayani siapa? Melayani Tuhan. Bukan hanya dia percaya kepada Kristus, tapi dia punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Itu berarti Roh Kudus sudah bekerja kepada Filemon ini, ingin melayani Tuhan. Nah, Filemon ini bukan seorang penginjil saudaraku ya. Jadi
sulit sekali untuk dia seperti Rasul Paulus ya. Tapi dia ini, Filemon ini seorang kaya ya. Dia seorang pengusaha di daerah Kolose, pengusaha yang berhasil, yang sukses, sehingga dia orang kaya ya. Kalau orang kaya biasanya nggak dikenal ya. Di Kolose ini dia yang namanya Filemon terkenal lah karena dia orang kaya di tempat itu ya. Filemon tidak bisa menginjil seperti Rasul Paulus, tapi dia punya keinginan untuk melayani. Nah, Filemon ini dia melayani dengan uangnya mereka, saudaraku, dengan uangnya Filemon ini ya. Dia menyediakan tempatnya, rumahnya kan gede karena orang kaya, rumahnya besar, dipinjamkan untuk persekutuan orang-orang kudus ya. Persekutuan orang-orang kudus ya, Filemon menyediakan tempat ya. Namanya menyediakan tempat itu kan tidak hanya sekedar menyediakan, saudaraku ya, pasti dia ngasih minum, makanan kecil dan lain-lain sebagainya ya. Dan itu Filemon itu mensupport pelayanan seperti itu, dia menjadi ketuanya. Setelah dia mengenal Kristus, memberikan rumahnya untuk persekutuan orang-orang kudus, dia mendanai orang-orang yang kekurangan, janda-janda miskin, dia support ya, dia bantu mereka semuanya. Setelah Filemon mengenal Tuhan Yesus, hidupnya dia menjadi berkat, padahal dia dulunya penyembah berhala ya. Tuhan bekerja atas Filemon sehingga Filemon ini menjadi berkat. Orang-orang di Kolose ini banyak yang terbantu dengan kehadiran Filemon ya. Dia menyediakan tempatnya, memberikan uangnya kepada mereka-mereka yang kekurangan. Dan bukan hanya itu, dia juga mendanai penginjilan Rasul Paulus. Luar biasa kan, orang yang tadinya menyembah berhala, saudaraku ya. Dia ketika mengenal Kristus, memberikan hidupnya ya kepada Tuhan untuk melayani ya, merelakan hidupnya untuk melayani Tuhan, memberikan rumahnya untuk bersedia untuk menjadi kumpulan orang-orang percaya ya. Zaman dulu saudaraku ya, gereja itu tidak seperti gini. Sekarang ini gereja kan ada gedungnya, ada liturginya ya, ada organisasinya. Dulu gereja itu tidak seperti gini, kumpulan orang-orang percaya itu gereja, saudaraku ya. Sekarang gereja seperti ini, ada pemain musiknya komplit, saudaraku ya. Dulu nggak seperti ini ya. Filemon cuma menyediakan tempat kumpulan orang-orang percaya, itu namanya gereja pada waktu itu. Tapi walaupun seperti itu, tapi luar biasa ya. Jemaat-jemaat mereka luar biasa. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus yang membuat luar biasa, bukan Rasul Paulusnya, tapi kuasa Roh Kudus bekerja luar biasa. Ya, pada saat itu banyak orang-orang yang dimenangkan. Filemon menampung orang-orang teman-teman sekerjanya untuk beribadah di rumah Filemon untuk mengenal Kristus. Ya, untuk percaya kepada Yesus. Dulu mereka menyembah berhala. Allah mereka itu punya mata, tapi nggak bisa melihat, punya tangan, nggak bisa bergerak, punya kaki, nggak bisa berjalan. Tapi Allah di dalam nama Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang mengampuni dosa-dosa manusia. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di daerah Kolose itu. Banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Filemon ini dia punya pembantu. Ya, kalau zaman dulu bukan pembantu ya, namanya budak zaman dulu. Budaknya itu namanya Onesimus. Namanya Onesimus, saudaraku ya. Onesimus ini budaknya Filemon ya, karena Filemon ini kan orang kaya, harta bendanya kan wah banyak, mana orang kaya ya, di mana-mana bendanya ya. Ini dia lihat benda-benda itu matanya mulai berubah, saudaraku ya. Dia berubah setia. Dia ambil itu kekayaan Filemon, uangnya, perhiasannya, harta bendanya, surat-surat diambil semua, dikukuti semuanya, dilebok ke dalam tas. Dibawa pergi. Lah kan Filemonnya ngamuk, saudaraku. Loh lagi piye iki? Pegawaiku ki kok malah jebui kabeh, dibawa semuanya sampai surat-suratnya. Nah, akhirnya Filemon marah, terus dipolisikan. Kalau sekarang istilahnya dipolisikan. Ya, dicari sama pemerintah pada waktu itu, dan akhirnya ketangkap si Onesimus ini dan dimasukkan ke dalam penjara, ben kapok itu Filemon. Sampai di penjara ternyata ketemu dengan Rasul Paulus. Lah dasar Paulus orang penginjil, diinjili itu si Filemon itu, si Onesimus ini ya diinjili. Nah, dari kesimpulan penginjilan Rasul Paulus ini, ternyata Onesimus ini dia bertobat, dia percaya kepada Kristus. Paulus kan orang pandai, orang percaya yang diurapi oleh Tuhan. Dia kan bisa membedakan ini beneran atau gawe-gawe, kan dia tahu ya, dia orang yang pandai, orang yang diurapi oleh Tuhan. Ini Onesimus ini dia
percaya beneran, mau bertobat. Ya. Singkat ceritanya, dia diinjili, dia tanya, kamu tuh kerja dengan siapa? Aku kerja dengan majikanku bernama Filemon, ya, dengan Filemon. Oh lah, Filemon aku kenal. Sebelum aku kenal kamu, aku sudah kenal sama Filemon. Dia juga saya menangkan. Dia dulu penyembah berhala. Sudah gini aja, ya. Kamu nanti setelah keluar dari penjara, kamu kerja lagi di Filemon, majikanmu yang lama. Nanti saya yang bertanggung jawab. Akhirnya Rasul Paulus menulis suratnya yang tadi kita baca di pasal 1 ini, ya. Rasul Paulus menulis suratnya kepada Filemon supaya Filemon ini mau menerima kembali Onesimus, pembantunya atau budaknya ini, menjadi pelayan mereka, tapi bukan sebagai budak, tapi sebagai rekan sekerja melayani di dalam persekutuan, di dalam rumahnya Filemon ini melayani. Jadi statusnya bukan budak, tapi sebagai teman sekerjanya. Ya, karena Filemon ini kan dia sungkan, dan karena yang ngomong itu ada Rasul Paulus, ya, dia hamba Tuhan yang dihormati waktu itu, maka diterimalah si Onesimus ini. Singkat ceritanya diterima bekerja lagi di Filemon sebagai rekan sekerjanya. Kan luar biasa, ya. Saya bayangkan kisah cerita ini seperti seakan-akan sudah direka-rekakan Tuhan, ya. Kalau seandainya Onesimus ini tidak dipenjara, mungkin Onesimus tidak bisa mengenal Kristus. Gara-gara dipenjara, diinjili oleh Rasul Paulus, dan dia bisa bertobat, bisa kembali lagi ke Filemon menjadi rekan sekerjanya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah ini sangat menarik sekali, ya. Jadi di Kolose ini sekarang pertumbuhannya menjadi luar biasa. Banyak orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya. Filemon ini mengumpulkan orang-orang teman-temannya, tetangganya untuk bersekutu di dalam rumahnya. Di next, ya. Ya. Sebelumnya tadi ya. Ya. Filemon disebut Paulus sebagai rekan sekerja. Hal ini berarti turut aktif melibatkan dirinya, bukan pasif menunggu di dalam pelayanannya. Next, ya. Berkat terbesar bukan saat kita menerima, tetapi ketika kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Berkat terbesar itu bukan kita menerima, ya, menerima itu namanya berkat. Tapi berkat yang terbesar, saudaraku, ketika kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, ya. Seperti saudara yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, ya. Di tempat ini seperti tadi saudara bisa lihat, ya, pemain musik itu terlibat dalam pekerjaan Tuhan, ya. Itu berkat yang terbesar karena tidak setiap orang bisa melayani Tuhan, ya. Baik WL, singer, pemain musik, tamburin, itu mereka melayani Tuhan, ya. Itu berkat yang terbesar, saudaraku, ya. Menurut Alkitab, karena tidak setiap orang bisa melayani Tuhan seperti itu, ya. Maka kalau saudara punya kesempatan melayani, layanilah Tuhan. Itu berkat yang terbesar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai ajakan saya di poin yang pertama ini, saudaraku, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus punya kerelaan untuk melayani Tuhan. Kita sudah mengakhiri tahun ini, 3 hari lagi kita memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2026, ya. Kita lebih lagi tingkatkan pelayanan kita, melayani Tuhan. Ada kerelaan kita untuk melayani Tuhan, saudaraku. Itu berkat yang terbesar. Saudara dan saya di bidangnya masing-masing, yang main musik, yang WL, tamburin, jadi asyir, kita melayani Tuhan. Kalau Filemon, dia seorang penyembah berhala. Ketika dia mengenal Kristus, dia mau memberikan hidupnya melayani Tuhan. Bahkan dia memberikan rumahnya untuk beribadah kepada Tuhan, memberikan uangnya untuk mendanai pelayanan mereka di dalam rumahnya, baik itu teman-temannya atau Rasul Paulus dia danai, terlebih saudara dan saya. Kita sudah mengenal Tuhan, mari ajakan saya di poin pertama ini, mari kita melayani Tuhan lebih lagi, ya. Karena melayani Tuhan itu adalah berkat yang terbesar, tuh saudaraku, ya. Poin yang kedua, ya. Yang kedua adalah memiliki iman dan kasih. Masih di satu Filemon yang di ayat 5, ya. Filemon ayat yang kelima, ya. Mari bisa ditampilkan. Memiliki iman dan kasih, ya. Saya bacakan, ya, saudara simak aja, ya. Karena aku mendengar tentang kasihmu,
Aku ini siapa? Aku adalah Rasul Paulus, mendengar kasihmu. Kasihmu itu siapa? Filemon, ya, kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Jadi Rasul Paulus ini mendengar tentang kasihnya Filemon kepada orang kudus. Filemon kan menampung orang-orang kudus atau orang-orang percaya di rumahnya. Rumahnya buat tempat perkumpulan itu, ya. Nah, Paulus ini dia mendengar, padahal Paulus ini kan sedang dipenjara. Nah, Paulus bisa mendengar dari mana? Ya dari rekan sekerjanya itu yang menengok, yang mengunjungi Paulus di penjara itu, dia cerita, ini loh Filemon sekarang ini luar biasa, ya. Dia mau menampung teman-temannya, sahabatnya, ya, untuk mencari Tuhan. Jadi imannya Filemon ini terhadap Tuhan ini juga semakin bertumbuh luar biasa, juga kasihnya kepada sesamanya itu juga luar biasa. Ya, dia menggunakan kekayaannya ini untuk pelayanan. Wah, ini luar biasa, tidak mudah orang seperti ini. Dia kaya biasanya kan disimpan supaya tambah kaya. Dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang dalam persekutuannya dia bagi-bagikan, dia bantu mereka. Ini kalau bukan pekerjaan Roh Kudus tidak bisa. Ini yang dikerjakan oleh Filemon, ya. Maka ayat 5 ini mengatakan Rasul Paulus mendengar, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Paulus sampai mendengar kisahnya Filemon di Kolose ini. Dia melayani Tuhan dengan sedemikian rupa sehingga pelayanan itu semakin bertumbuh menjadi luar biasa. Karena apa? Karena kasihnya Filemon itu kepada Tuhan. Dia melayani itu tidak ada motivasi apa-apa loh saudaraku, ya. Tidak biar dia ya gimana biar cari muka atau apa, enggak lah, ya. Filemon tidak seperti itu. Dia murni pelayanan Filemon itu karena Tuhan Yesus Kristus, ya. Dia melayani dengan sungguh-sungguh segenap hati, ikhlas karena Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikembalikan di nextnya, ya, kembalikan di PPT-nya, kembalikan PPT-nya. Nah, Filemon dikenal bukan karena jabatannya, tapi karena imannya kepada Kristus dan kasihnya kepada sesama. Jadi Filemon ini dikenal karena imannya kepada Kristus dan kasihnya kepada sesamanya. Dia luar biasa, ya, dia membangun persekutuan karena apa? Karena Tuhan, ya. Karena Tuhan, bukan karena motivasi, tapi karena imannya dia kepada Kristus dan mengasihi sesamanya. Dia menggunakan kekayaannya untuk membangun persekutuannya. Next, ya. Kasih tanpa iman akan goyah, iman tanpa kasih akan kering. Nah, Yakobus 2 ayat 17 bisa ditampilkan. Yakobus 2 ayat 17 bisa ditampilkan. Yakobus 2 ayat 17 bisa ditampilkan. Ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu akan pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu kalau tanpa perbuatan, iman itu akan mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Filemon ini dia menyatakan iman dan kasihnya, ya, kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Dia memberikan rumahnya untuk beribadah. Dia memberikan hartanya untuk mensupport pelayanan mereka. Ini adalah tanda bukti penyataan Filemon tentang kasih dan imannya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 hari lagi kita mengakhiri tahun 2025 ini. Ya. Apa yang saudara sudah berikan kepada gereja ini, saudaraku? Persembahan saudara dari Januari sampai Desember akhir ini, itu tidak akan pernah sia-sia. Itu adalah bentuk pelayanan saudara, ya. Gereja ini bisa eksis, ada lampu, ada AC dingin, itu berkat pelayanan saudara, ya. Uang saudara apalagi sudah membantu janji iman di tempat ini, sekecil dan sebesar apapun jumlahnya, ya, itu tidak menjadi masalah. Tapi semua apa yang kamu lakukan itu bukan untuk manusia, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Dan upahmu nanti akan besar di surga. Kamu sedang melayani Tuhan, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Selama 1 tahun ini, pelayananmu seperti pemain musik, anak-anak muda tadi melayani musik, WL, singer, tamburin, itu juga tidak akan sia-sia selama 1 tahun ini, ya. Tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan membalas segala jerih payahmu, ya. Persembahanmu dalam bentuk apapun, termasuk pembangunan ini, juga tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti akan memberkati kamu di tahun yang ke depan ini.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bisa di next ya, dikembalikan di PPT-nya. Ya. Ya. Menjelang tahun yang baru, wujudkan kasih dan iman dalam tindakan nyata terhadap saudara seiman. Jadi mengakhiri tahun ini, saudara, kita harus menunjukkan kasih dan iman kita kepada saudara-saudara kita, kepada gereja ini. Percayalah, apa yang kita lakukan selama ini tidak akan pernah sia-sia, saudaraku. Ya. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, memiliki ketaatan, ya, memiliki ketaatan. Masih di Filemon pasal 1 ayat yang ke-21. Bisa ditampilkan ayat 21. Ayat 21. Nah, dengan percaya, ya, dengan percaya kepada ketaatanmu, perhatikan ya, dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu, aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Rasul Paulus menulis suratnya kepada Filemon bahwa Rasul Paulus berkata, dengan percaya kepada ketaatanmu. Paulus percaya bahwa Filemon ini dia orang yang taat, ya. Filemon ini memiliki ketaatan kepada Tuhan, ya. Buktinya apa? Dia mau menerima Onesimus, budaknya yang telah mencuri itu, ya. Setelah dia pulang kembali ke penjara, dia mau menerima kembali, ya. Itu adalah anjuran dari Rasul Paulus, ya. Kalau bukan Rasul Paulus, dia tentunya tidak mau. Rasul Paulus itu menjamin bahwa ini loh Onesimus, tak jamin dia tidak akan melakukan kejahatan lagi. Terimalah dia, ya, sebagai pelayanmu, ya, sebagai rekan sekerjamu. Jangan kau jadikan budak, ya. Kamu percaya kepadaku, aku yang menanggung sampai terjadi apa-apa. Nah, Filemon ini dia mau taat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ini ketaatan Filemon. Bahkan memberikan rumahnya, tanahnya untuk persekutuan orang-orang kudus. Ini bukti ketaatan dari Filemon. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketaatan, ya, adalah tanda kedewasaan rohani dan bukti kasih sejati. Ketaatan adalah tanda kedewasaan rohani dan bukti kasih sejati. Kita akan lihat, saudaraku, bahwa ketaatan ini penting sekali di dalam kekristenan kita. Memasuki tahun 2026 ini, kita harus taat. Saudara dan saya harus taat kepada Tuhan, ya. Itu mutlak, nggak bisa tidak, saudaraku, ya. Kita harus taat, ya. Contohnya tadi Filemon ini dia taat, ya. Taat kepada Tuhan melalui Rasul Paulus. Kita akan lihat beberapa ayat yang menunjukkan ketaatan ini adalah penting sekali di dalam kekristenan kita, ya. Kita lihat di 1 Samuel, belum, ya. Jangan di 1 Samuel 15 ayat 22, ya. 1 Samuel 15 ayat 22, ya. Kita belajar ayat ini bahwa ketaatan itu ternyata penting di mata Tuhan, ya. Ini perjanjian lama, saudaraku, ya, perjanjian lama. 1 Samuel 15. Nah, saya bacakan, ya, saudara perhatikan, ya. Ini perjanjian lama, saudaraku, ya. Jadi ketaatan itu penting sekali, ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Ya. Jadi Samuel ini menjawab, apakah Tuhan itu berkenan, ya, kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Jadi pada zaman itu, ya, zaman itu perjanjian lama itu, orang-orang Israel itu memberikan korban bakaran, korban sembelihan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur mereka, sebagai tanda bahwa dia telah hidupnya diberkati oleh Tuhan, ya. Tetapi pertanyaannya adalah, Samuel berkata, apakah Tuhan itu berkenan, ya? Kalau bangsa Israel memberi korban sembelihan, korban bakaran itu, apakah Tuhan itu berkenan? Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan seperti kepada mendengar suara Tuhan? Ini pertanyaannya Samuel. Kamu tuh ngasih korban bakaran, ya, sapi, kambing dan lain-lainnya. Apakah Tuhan itu suka menyukai korbanmu? Ya, jawabnya ini, saudaraku, ya. Sesungguhnya
mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian. Mendengarkan apa, saudaraku? Mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya. Mendengarkan lebih baik dari korban sembelian dan memperhatikan lebih baik dari lemak domba-domba jantan. Jadi Samuel mengatakan, kamu memberikan korban bakaran sebanyak apapun, tapi kalau kamu tidak mendengarkan lebih daripada itu, maka korbanmu itu tidak akan berkenan. Jadi di sini ayat ini menjelaskan bahwa ternyata ketaatan itu lebih penting dari korban sembelihan. Di dalam perjanjian lama, bangsa Israel itu memberikan korban sembelihan sebagai ucapan syukur, penebus dosa, tapi ternyata ketaatan itu lebih penting. Demikian saudara dan saya, untuk mengakhiri tahun ini, tahun depan kita harus lebih taat kepada Tuhan. Kita memang sering memberikan persembahan kepada Tuhan setiap minggu, persembahan, baik persembahan syukur, perpuluhan, persembahan pembangunan, itu bagus. Apa yang saudara tabur itu nanti yang akan saudara tuai. Galatia 6 ayat 7, ya. Apa yang saudara tabur selama 1 tahun ini, Galatia 6 ayat 7 mengatakan itu yang akan saudara tuai. Tapi tanpa disertai dengan ketaatan, maka itu tidak bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara lihat sendiri tadi ayatnya, ya. Jadi mereka, ya, bangsa Israel memberikan korban bakaran, ya, tetapi Samuel Alkitab mengatakan sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Artinya hidup kita ini harus di dalam ketaatan, ya. Saudara memberi persembahan, ya, kepada Tuhan. Persembahan tidak harus uang loh saudaraku, ya. Seperti pemain musik ini, dia memberikan persembahan, ya, pemain musik melayani Tuhan, ya. Tapi kalau tidak disertai dengan ketaatan, itu ibadah kita tidak bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Maka kita menginjak di tahun depan 2026 ini kita lebih taat kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, baik persembahan kita, ibadah kita, itu bisa menyenangkan hatinya Tuhan, ya. Tuhan menyukai ketaatan, ya. Satu lagi di perjanjian baru saudaraku, ya. Lukas 11 ayat 28. Ini menunjukkan ketaatan lebih penting daripada segala-galanya. Tetapi ia berkata, ianya huruf besar berarti Tuhan, ya, berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tuh lihat, ya, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Artinya ketika kita mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, kita memelihara, artinya kita melakukan firman Tuhan, saudaraku. Ini bentuk ketaatan, saudaraku. Ketika kita enggak taat, hidup kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kita memberikan persembahan sebanyak apapun, itu tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ingin tahun 2026 ini saudara dan saya akan lebih taat lagi, ya, lebih taat lagi kita dalam mengiring akan Tuhan, ya. Persembahan kita sedikit enggak masalah, banyak puji Tuhan. Tapi ketika kita menyenangkan hatinya Tuhan dengan ketaatan, itu menyukakan hatinya Tuhan, dan jerih payahmu enggak akan pernah sia-sia. Galatia 6 ayat 7 mengatakan apa yang kamu tabur itu yang akan kita tuai, ya. Kita baca aja ayatnya, ya, supaya jelas, ya. Galatia 6 ayat 7, ya. Galatia 6 ayat 7. Ini sudah saya sampaikan, ya, minggu-minggu kemarin, tapi enggak apa-apa kita ulang lagi, ya. Galatia 6 ayat 7. Selama ini saudara sudah menabur banyak, ya. Baik itu talenta saudara pemain musik, uang saudara buat pembangunan ini, tempat ini, sehingga ini sudah selesai, ya. Walaupun ini masih kurang sedikit, kurang finishingnya, ya, tapi bisa dikatakan udahlah kurang sedikit sudah jadi, ya. Tapi apa yang sudah berikan selama 1 tahun dari Januari sampai Desember ini tidak akan pernah sia-sia, saudaraku, ya. Saya bacakan ayatnya, ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena perhatikan, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang saudara tabur selama ini 2025 dari Januari sampai akhir Desember ini tidak akan sia-sia. Saudara akan menuai. Saudara memberikan uangmu, ya, satu hari saudara akan menuai. Saudara akan, hidupmu akan menjadi berkat dan akan diberkati oleh Tuhan. Saudara menabur pelayananmu di tempat ini, di mimbar pemain musik, WL Singer, tamburin, itu tidak akan pernah sia-sia. Jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada kita, saudara. Apa yang saudara lakukan selama ini, yang saudara tabur,
itu yang akan saudara tuai nanti di tahun 2026. Maka ajakan saya di tahun 26 ini ya, 3 hari lagi ya, kita lebih taat lagi kepada Tuhan, setia mengiring Tuhan. Satu contoh ya, di Alkitab orang yang taat kepada Tuhan yaitu Abraham. Ya, ini saya cerita sedikit ya Abraham. Saudara sudah tahu, tapi saya hanya menggarisbawahi aja. Abraham ini adalah contoh orang yang taat kepada Allah. Dia itu berasal dari Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu adalah kota metropolitan. Kalau sekarang itu Jakarta tuh ya, negara. Nah, apa itu kotanya maju ya. Pokoknya di sana itu nyaman lah ya, kotanya maju ya. Ya, kota besar maju itu Ur-Kasdim pada waktu itu. Kalau sekarang itu Jakarta ya, saudaraku ya. Dan di sanalah Abraham tinggal di Ur-Kasdim. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham kamu tinggalkan itu Ur-Kasdim, kamu pergi ke negeri yang aku janjikan. Ya Abraham ya manut tuh saudaraku ya, pergi bawa pekakasnya, dinaikkan, naik unta sama istrinya ya, meninggalkan Ur-Kasdim, dan sampai hari matinya Abraham tidak kembali lagi ke Ur-Kasdim. Tidak mengenal mudik, itu tidak ada. Dia tidak pernah menoleh ke belakang berpikir untuk kembali ke Ur-Kasdim. Ya, dia pergi ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Ketika Tuhan menguji lagi Abraham untuk memberikan anaknya Ishak, anak perjanjian, ya diberikan itu Ishak, itu disembelih di gunung, saudaraku. Ini bukti ketaatan Abraham. Orang-orang yang seperti inilah adalah orang-orang yang diberkati. Ketika saudara dan saya mau taat kepada Tuhan, Tuhan tidak menginginkan korban sembelian seperti dulu. Korbanmu itu bagus, apa yang kamu tabur selama tahun ini ya, saudara akan tuai. Ini anak-anak muda, dekor ini anak-anak muda loh saudaraku ya. Ini bukan kerjaan sak-sae loh. Ini dirangkai sampai malam ya, sampai malam ini merangkai itu saya lihat sendiri itu ya. Ini dekor gini, ini butuh waktu, butuh tenaga ya. Ndak awur-awuran bisa templek gini, ndak bisa saudaraku ya. Ini butuh tenaga, ini anak-anak muda ini saudaraku ya. Ini dipersiapkan kayak gini-gini ini, ketok itu mak gini ya saudaraku. Ini buat gini ndak bisa 1 jam 2 jam, ini berhari-hari. Mereka tabur pelayanan mereka untuk Tuhan, dan apa yang saudara tabur itu akan yang saudara tuai nanti di tahun 2006. Persembahanmu, uangmu buat pembangunan ini, saudara nanti akan menuainya. Alkitab tadi yang mengatakan, apa yang kamu tabur itu yang akan engkau tuai. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Pelayananmu di tempat ini tahun 2006, saudara akan menuai. Percayalah kata firman Tuhan di Galatia 6 ayat 7 ini, apa yang kau tabur itu yang akan engkau tuai. Ya, sebagai kesimpulan saudaraku ya, kesimpulan keteladanan Filemon ya. Tadi yang pertama, Filemon itu memiliki kerelaan melayani ya. Setelah dia percaya kepada Kristus, Filemon ini dia melayani Tuhan dengan memberikan rumahnya, uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua, memiliki iman dan kasih. Iman dan kasih Filemon ini ditunjukkan melalui perbuatannya ya. Dia memberikan uangnya, kekayaannya buat pelayanan Tuhan. Yang ketiga tadi memiliki ketaatan. Kita harus taat. Filemon taat kepada apa yang dikatakan Rasul Paulus. Demikian saudara dan saya, ketika kita taat kepada Tuhan, percayalah tahun 2026 sudah menanti. 3 hari lagi kita masuk ke tahun yang baru. Jeripayamu gak akan pernah sia. Apa yang saudara tabur di tempat ini, uangmu, pelayananmu itu tidak akan pernah sia. Apa yang kau tabur itu yang akan saudara tuai ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan perjamuan kudus setiap sebulan sekali. Kita memperingati kematian Tuhan, bahwa Tuhan 2000 tahun yang lalu telah mati di atas kayu salib menebus dosa kita semuanya. Dan pada pagi hari ini kita peringati dengan perjamuan kudus dengan makan roti dan minum anggur. Yang belum menerima roti atau anggur bisa angkat tangan, nanti bisa dilayani oleh sekretariat. Ya, kita akan mulai. Mari kita angkat rotinya tinggi-tinggi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminum makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami sampaikan. Firman-Mu berbicara tentang menjadi berkat buat banyak orang. Kami sangat rindu untuk tahun ke depan nanti 2026, jemaat-Mu yang ada di tempat ini boleh menjadi berkat. Kami akan lebih taat lagi mengikuti firman Tuhan, mengikuti janji-janji Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat di tahun 2026 ini Tuhan. Maka tancapkan firman ini kepada seluruh jemaat-Mu satu persatu Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi berkat di tahun 2026. Berkati satu persatu jemaat-Mu, tidak ada satu yang dilewatkan di antara kami Tuhan, supaya benar-benar hidup kami hidup di dalam ketaatan, dan hidup kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua seluruh jemaat-Mu di dalam tangan kasih-Mu pagi ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Perkenalkan, saya Nunu Indah Putri. Saya mau menceritakan pengalaman saya. Saya dulu non-Kristen. Saya pernah sakit diabetes yang kadar gulanya sampai 500 lebih. Dan waktu itu saya sudah berobat kemana-mana, karena waktu itu saya tinggal di Batam. Saya sudah berobat ke Singapura, ke Malaysia, tapi hasilnya nihil. Sampai saya suatu hari saya itu bermimpi, saya ketemu seorang laki-laki, rambutnya panjang, matanya biru, pakai jubah putih. Terus dia berkata, "Jangan takut anakku, ikutlah aku." Setelah itu saya bangun, tapi saya nggak ngeh ya, mimpi saya cuek. Terus 1 tahun kemudian saya mimpi lagi beliau dengan senyumnya aja, tapi tetap saya abaikan gitu kan. Akhirnya saya sakit, tinggal badan tinggal tulang. Akhirnya saya dijemput pulang oleh saudara saya, dia pulang ke Semarang. Dari Semarang saya berobat rutin sampai saya gula darah saya itu cenderung normal. Sampai akhirnya saya jatuh karena tensi saya itu ternyata 300. Jadi saya harus opnam selama 3 hari. Setelah itu saya normal kembali. Saya mimpi lagi. Mimpi itu melihat beliau tuh senyum. Tapi saya cuma mikir, kenapa ya? Tapi saya nggak pikir jauh. Akhirnya saya betul-betul merasa sepi sendiri. Dan waktu itu saya tidur, saya bangun kok saya ngerasa sendirian. Saya bangun, ternyata memang saya sendirian karena saudara saya pada pergi semua. Dan akhirnya saya lemes, saya tidur lagi. Begitu bangun saya udah di UGD. Karena katanya saya jatuh, drop. Waktu itu gula darah saya 26. Saya betul-betul pingsan terus. Sampai akhirnya saya dinyatakan saya stop minum obat gula. Terus kebetulan adik saya besuk, saya bilang, "Bolehkah aku ikut agamamu?" Akhirnya adik saya menangis dan meluk saya. Dia bilang, "Puji Tuhan Mbak, kamu diberkati Yesus." Sejak itu saya ke gereja, selama 1 tahun saya dibaptis. Puji Tuhan, ternyata Tuhan Yesus ada di sekeliling saya. Tuhan memberkati.
Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman sepekan. Doa pagi pada hari Senin sampai Sabtu, pukul 4:30 pagi, di ruang ibadah. Worship Prayer Center. Setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam, di ruang ibadah. Bapak Ibu juga tetap bisa menyembah Tuhan melalui YouTube GBI Lamtera. Sebelum kita mempersiapkan diri kita dalam ibadah raya, mari hadir dalam ibadah online. Selamat pagi sahabat. Setiap hari Sabtu, pukul 5 pagi, di YouTube GBI Lamtera. Mari, bagi seluruh anak muda, hadir dalam ibadah Youth setiap hari Sabtu, pukul 6 sore, di ruang ibadah. Kami juga mengundang adik-adik Lamtera untuk berkumpul bersekutu bersama. Ibadah Abil dan Teens setiap hari Minggu, pukul 9 pagi dan 5 sore, di ruang Yerusalem, lantai 2. Ibadah Raya GBI Lamtera. Ibadah online dimulai pada pukul 7.15 pagi melalui YouTube GBI Lamtera. Selanjutnya, ibadah onsite dilakukan pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore di ruang ibadah. GBI Lamtera juga menyediakan berbagai pelayanan, yaitu kesaksian, kesembuhan, baptis selam, permohonan doa, pernikahan, pelayanan penghiburan, dan penyerahan anak. Bapak Ibu bisa menghubungi tim sekretariat pada hari Selasa hingga Minggu, pukul 9 pagi sampai 3 sore, atau melalui hotline 087 832 253 032. Kami juga mendukung program UMKM. Caranya mudah. Pertama, follow Instagram GBI Lamtera. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story. Ketiga, tandai akun Instagram gereja @gbi.lamtera.semarang. Setelah itu, beri hashtag bersama GBI Lamtera. Ibadah tutup tahun dengan tema A Year with God's Love, Presence, and Favor. Tahun dengan kasih Tuhan, kehadiran dan perkenanan. Rabu, 31 Desember 2025. Pukul 10 malam di ruang ibadah. mari terus bertumbuh dalam kasih-Nya yang abadi dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sebut namaku di dalam harap-Mu, Kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hati-Mu tak dapat ku balas cinta-Mu Ayahku, takkan ku lupakan nasihat-Mu.
Haleluya. Sekali lagi beri sore tepuk tangan. Ya. Ya, itu generasi next bagi GP Lantera. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah dapat titipan dari Tuhan dan bisa dididik seperti itu. Saya percaya kita sebagai orang tua hanya satu yang bisa kita wariskan pada anak kita, yaitu iman. Iman kepada Yesus. Yes. Kami mau menyambut yang baru pertama kali ada bersama kami beribadah di tempat ini. Adakah? Bisa lambaikan tangannya. Sebelum kita akhiri dan memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk Ibu Irma, ya, Irmawati, yang beliau sekarang ada di rumah sakit. Kita doakan ya supaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk Ibu Irma sebelum kita akhiri ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami pagi ini bersatu hati Tuhan bersama dengan jemaat-Mu. Tuhan, kami berdoa khusus untuk Ibu Irma Tuhan yang saat ini boleh terbaring di rumah sakit Tuhan. Kami hamba-Mu tidak memaksa-maksa kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan yang terbaik untuk Ibu Irma Tuhan, sehingga Ibu Irma boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami serahkan pagi ini beliau di dalam tangan kasih-Mu, dan biar kasih Tuhan akan selalu menyertainya. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita akan angkat persembahan kita pagi hari ini. Kami bawa persembahan pagi ini di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, baik persembahan syukur, perpuluhan, diakonia, dan persembahan pembangunan dan persembahan yang lain-lain. Kiranya Tuhan akan memberkati persembahan kami dan Tuhan akan menguduskan setiap persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh menjadikan persembahan yang menyukakan hati-Mu. Sebentar kami akan pulang menyudahi ibadah pagi ini Tuhan. Kami mau diberkati Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaan-Mu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam semua usaha-Mu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam rumah tanggamu. Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam rumah tanggamu, sehingga rumah tanggamu semakin baik dan tambah baik. Dan Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, sehingga engkau tidak pernah kekurangan suatu apapun. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur, anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun, suamimu akan takut akan Tuhan. Dan sekarang pulanglah. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.